Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Harahap, Prodi Pendidikan Kimia dengan mata kuliah Kimia ICT dan NPM 2013-0008. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan asam dan basa. Jadi, apa yang dimaksud dengan asam dan basa? Pengertian dari asam dan basa adalah di mana asam berarti adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen ataupun HH+. Sedangkan yang dimaksud dengan basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Kemudian, asam dan basa itu berasal dari bahasa apa? Asam berasal dari bahasa Latin, yaitu asalum, yang berarti cuka. Kemudian, basa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alkali, yang berarti abu. Kemudian, teori asam dan basa. Di sini ada teori asam dan basa Arrhenius. Kemudian, teori asam dan basa Bronsted-Lowry. Kemudian, teori asam dan basa Lewis. Teori asam dan basa Arrhenius. Ini adalah seorang ahli yang bernama Stephen T. August Arrhenius pada tahun 1884. Di sini teori asam dan basa Arrhenius. Arrhenius ini mengatakan teori asam dan basa, dan yang dimaksud dengan basa itu adalah melepaskan hidronium ataupun H3OH+ saat dilarutkan dalam air. Di sini contoh dari asam yaitu asam klorida ataupun HCl. HCl ditambah H2O menghasilkan H2O plus Cl. Cl-min. Kemudian HCl menghasilkan HH+ ditambah Cl-min. Untuk memudahkan digunakan HH+ sebagai kependekatan dari H2O plus dari penghilangan molekul air, di mana valensi asam di sini yaitu nilainya 1, di mana valensi asam ini didapatkan dari HH+, sedangkan anion sisa asamnya yaitu Cl-min. Kemudian contoh yang kedua dari asam adalah asam sulfat, yaitu H2SO4. H2SO4 ditambah 2H2 menghasilkan 2H3O+ ditambah SO42-. H2SO4 menghasilkan 2HH+ ditambah SO42-, di mana valensi asamnya yaitu 2, di mana 2 itu didapatkan dari 2HH+. Sedangkan anion sisa asamnya didapatkan dari SO42-. Jumlah ion HH+ dari ionisasi 1 mol asam disebut sebagai valensi asam, sedangkan anionnya disebut sebagai anion sisa asam. Di sini ada juga jenis-jenis asam, di mana jenis-jenis asam yang pertama yaitu monoprotik. Kemudian jenis asam yang kedua yaitu diprotik. Jenis asam yang ketiga yaitu triprotik. Teori asam basa Arrhenius. Tadi pengertian daripada basa. Sekarang teori asam dan basa Arrhenius mengatakan bahwa basa itu merupakan melepaskan ion hidroksida ataupun OH ketika dilarutkan dalam air. Contoh dari basa yaitu natrium hidroksida ataupun NaOH. NaOH menghasilkan
NaOOH-. Untuk memudahkan, digunakan HH+ sebagai kependekatan dari H3O+ dan penghilangan molekul air, di mana valensi basanya yaitu 1, di mana nilai 1 itu didapatkan dari OH-, sedangkan kation sisa basanya yaitu Na+. Contoh basa yang kedua yaitu barium hidroksida, di mana BaOH2. BaOH2 menghasilkan ataupun diuraikan menjadi 2OH- ditambah Ba2+. Jumlah ion HH+ ionisasi 1 mol asam disebut sebagai valensi basa, sedangkan anionnya disebut sebagai anion sisa basa. Kemudian, jenis-jenis basa. Di sini ada 3 jenis-jenis basa. Yang pertama jenis basa yaitu monohidroksi, jenis basa yang kedua yaitu dihidroksi, jenis basa yang ketiga yaitu trihidroksi. Sifat asam dan basa. Sifat asam dan basa rasanya masam. Sifat yang kedua yaitu menghantarkan arus listrik. Sifat yang ketiga daripada asam yaitu jika dilarutkan akan melepaskan ion hidrogen ataupun HH+. Kemudian sifat yang keempat daripada basa yaitu mengubah lakmus biru menjadi merah. Sifat yang kelima bersifat korosif terhadap logam atau dapat membuat logam berkarat. Di sini contoh yang kita dapatkan dari larutan asam dalam kehidupan kita sehari-hari yang mudah kita temui yaitu asam ataupun jeruk nipis. Kemudian sifat daripada basa. Sifat dari basa yaitu larutan basa bentuknya licin seperti sabun. Basa itu rasanya pahit. Kemudian sifat daripada basa yang ketiga yaitu dapat mengubah warna zat lain. Kemudian sifat basa yang keempat menghasilkan ion OH dalam air. Kemudian sifat basa yang kelima yaitu basa bersifat merusak kulit ataupun kaustik. Contoh basa dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu sabun ataupun deterjen. Ciri-ciri asam dan basa. Yang pertama, beberapa jenis asam yang aman dikonsumsi jika dirasakan lidah akan terasa masam. Asam jenis kuat juga terasa masam, namun tidak dianjurkan untuk dicicipi karena bersifat merusak kulit. Ciri-ciri yang kedua, jika diukur dengan alat khusus, maka pH-nya akan lebih kecil dari 7 ataupun ditulis pH kurang kecil daripada 7. Jika terkena kulit, akan terasa perih untuk asam yang bersifat kuat. Kemudian, ciri-cirinya bersifat korosif ataupun memicu karat. Jika terkena besi ataupun logam, kemudian bersifat dapat menghantarkan listrik karena mengandung elektrolit. Kemudian ciri-ciri daripada basa, rasanya pahit, basa murni berbentuk kristal. Maksudnya kristal padat. Kemudian basa memiliki pH yang lebih besar daripada 7. Licin jika dipegang dengan jari sifatnya kaustik ataupun merusak kulit, jaringan kulit jika kadarnya tinggi. Kemudian ciri yang keempat, dapat digunakan untuk mengemulsikan minyak, dapat menghantarkan listrik sebab mengandung elektrolit. Cukup sekian penjelasan kali ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.